Oke guys, selanjutnya kita akan membahas terkait kecepatan dan juga percepatan. Seperti yang sudah kita tahu bahwa besaran dasar gelombang berjalan itu ada 3, yakni simpangan, kecepatan, dan juga percepatan. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dengan kecepatan dulu. Nah, kecepatan ini merupakan turunan dari persamaan simpangan. Jadi, simpangan, kecepatan, dan percepatan ini saling berhubungan, terkoneksi. Nah, kecepatan ini dapat kita tuliskan dengan V sama dengan, karena dia turunan dari persamaan simpangan, maka dy per dt. Kita dapat masukkan nilai y-nya, yakni d dalam kurung plus minus a sin dalam kurung omega t plus minus kx per dt. Itu ya teman-teman, sampai sini terpahami? Oke, kita lanjutkan sama dengan, nah ini kan memiliki satuan di waktu. Nah, yang di atas ini kan yang ada omega t. Kita bisa keluarkan ini, jadi d-nya hilang. Jadi persamaan kecepatan atau v dapat kita tuliskan dengan plus minus a, sin-nya kita turunkan menjadi cos. Jadi a kali cos dalam kurung omega t plus minus kx. Ini persamaan dari kecepatan. Nah, kecepatan ini memiliki juga kecepatan max atau kecepatan maksimal. Nah, kecepatan maksimal ini kan yang kita olah kan yang cos dalam kurung omega t plus minus kx. Nah, ini dapat kita tuliskan dengan wing omeganya, ya, omeganya kita bisa keluarkan omega dikali a. Nah, nilai cos omega t plus minus kx ini memiliki nilai terbesar 1. Jadi sin, cos, atau tan itu memiliki nilai terbesar 1. Jadi kan ini sama dengan dikali 1. Nggak usah ditulis satunya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kecepatan maksimal memiliki rumus omega dikali dengan a. Sampai sini terpahami? Kalau sudah terpahami, akan kita bahas lagi selanjutnya dengan percepatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan percepatan. Percepatan ini merupakan turunan dari persamaan kecepatan. Jadi percepatan merupakan turunan persamaan dari kecepatan. Sehingga dapat kita tuliskan percepatan itu simbolnya dengan a kecil ya, sama dengan dv per dt. Sama, kita masukkan nilai v yang sudah kita ketahui tadi sebelumnya, yakni a dikali omega dikali cos dalam kurung omega t plus minus kx per dt. Karena ini satunya juga waktu, ini juga waktu, dapat disederhanakan menjadi omeganya kita keluarkan ya. Jadi omega dikali omega yang ini, omega lagi dikali dengan a min, jadi min, cosnya ini diturunkan menjadi sin dalam kurung omega t plus minus kx. Oke, karena ini ada 2, kita bisa ubah dalam bentuk omega kuadrat dikali a. Nah, minnya ini kita bisa masukkan ke depan sini sehingga tinggal sin a sin dalam kurung omega t plus minus kx. Nah, ini persamaannya percepatan. Nah, sama seperti dengan kecepatan, percepatan juga memiliki nilai max. Kelihatan tidak? Kelihatan ya?
Ya, ini percepatan max itu sama dengan tetap sama min omega kuadrat dikali A terus dikali sin. Nah, ini yang omega t plus minus kx ini sama dengan sin theta, bisa diubah dengan ini. Nah, ini memiliki nilai terbesar itu 1, jadi bisa ditulis dengan min omega kuadrat dikali dengan A. Ini rumus dari percepatan max. Sampai sini terpahami? Untuk yang lebih jelasnya, kita akan berlatih dengan soal selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Sebuah gelombang transversal menurut persamaan G sama dengan 0,1 sin. 10 pi t min pi x m. Di sini m berbentuk meter. Tentukanlah A, simpangan pada x 0,25 meter ketika t 0,1 second. Dan B, kecepatan dan percepatan transversal pada x 0,25 meter pada saat t 0,1 meter. Diketahui nilai persamaannya yaitu Y sama dengan 0,1 sin 10 pi t min 10 min pi x. Ditanya untuk yang A itu kita disuruh mencari nilai persamaan simpangan Y pada saat x 0,25 meter dan t 0,1 second. Untuk yang B kita disuruh mencari VY percepatan transversal dikali percepatan transversal AY pada saat x 0,25 meter dan t 0,1 second. Kita jawab terlebih dahulu yang A. Di sini kita disuruh mencari nilai Y. Diketahui nilai x dan t ketika 0,25 meter sama dengan 1/4 meter. Langsung saja Y sama dengan 0,1 10 pi 0,1 min pi 1/4. 0,1 sin 10 dikali 0,1 hasilnya 1 dikali pi nilainya pi, jadi pi dalam kurung pi min 1/4, jadi pi min pi 1/4. 0,1 sin hasil dari pi min pi 1/4 yaitu 3/4 pi. Nilai pi sendiri yaitu 180 derajat. 0,1 sin 3/4 dikali 180 derajat. 180 dibagi 4 hasilnya 45. 45 dikali 3 hasilnya 135. Jadi 0,1 sin dalam kurung 135 derajat. 0,1 sin dari 135 yaitu 1/2 akar 2. Sehingga 1/2 akar 2 dikali 0,1 hasilnya 0,05 akar 2 meter per second. Jadi ini hasil dari simpangan. Untuk selanjutnya kita mengerjakan yang B. Untuk yang B ini kita disuruh mencari kecepatan transversal. Untuk mencari transversalnya yaitu VY itu turunan dari Y terhadap T. Kita masukkan nilainya 9D/dt. Untuk persamaannya yaitu 0,1 sin 10 pi t min pi x. Untuk nilai 10 pi nya nanti maju ke depan sehingga hasilnya 0,1 dikali 10 pi sin turun menjadi cos 10 pi t min pi x. Kita kalikan 0,1 10 kali 0,1 hasilnya 1 dikali pi nilainya pi, jadi pi
cos 10 pi T min pi X. Selanjutnya kita masukkan nilai T dan X nya. T cos 10 pi, untuk nilai T di sini kita masukkan 0,1 min pi, untuk nilai X nya 1/4. Pi cos, sudah kita hitung tadi, ini hasilnya 3/4 pi. Untuk nilai pi di sini sama seperti tadi, yaitu 180 derajat. Sehingga kan tadi kita sudah hitung 3/4 pi dikali 180. Jadi langsung saja pi cos 135 derajat. Sehingga hasilnya pi cos dari 135 derajat yaitu min 1/2 akar 2. Sehingga lebih enaknya kita balik saja, min 1/2 akar 2 pi meter per sekon. Jadi ini adalah hasil kecepatan transversalnya. Selanjutnya kita akan membahas percepatan transversal, yaitu AY turunan dari Y terhadap T. Kita masukkan nilainya sehingga jadi D per dt. Untuk persamaannya pi cos kurung 10 pi T min pi X. Untuk nilai 10 pi nya nanti kita majukan menjadi min 10 pi. Jadi pi min 10 pi, cosnya turun menjadi sin, dalam kurung 10 pi T min pi X. Selanjutnya kita masukkan nilai T dan X nya sehingga menjadi min 10 pi kuadrat kali sin 10 pi untuk nilai T nya yaitu 0,1 min pi untuk nilai X nya 1/4. Jadi sama seperti tadi, min 10 pi kuadrat kali sin. Kan kita tadi sudah menghitung ini, jadi hasilnya sama saja yaitu 3/4 pi. Untuk nilai pi nya sama juga 180 derajat. Sehingga min 10 pi kuadrat 3/4 kali 180, hasilnya tadi yaitu 135 derajat. Sehingga min 10 pi kuadrat sin dari 135 derajat yaitu 1/2 akar 2. Hasil dari 1/2 akar 2 dikali min 10 pi akar 2 hasilnya min 5 akar 2 meter persegi. Jadi ini adalah hasil percepatan transversalnya. Terima kasih.